tips untuk melakukan presentasi yang efektif. Pertama, kenali tujuan presentasi yang akan kita lakukan. Tujuan presentasi antara lain mendidik, memberi info, menginspirasi, membujuk, menghibur, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Dengan mengenali tujuan presentasi sebelum membuat slide maupun kata-kata penyampaian, kita dapat memilih dan menyiapkan strategi untuk memastikan agar segala unsur dalam presentasi nanti tepat sasaran. Kedua, kenali audiens. Dengan mengenali audiens, kita dapat menentukan cara penyampaian dalam presentasi kita. Ingat, setiap jenis audiens memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menangkap suatu pesan. Sebagai contoh, saat melakukan presentasi di depan remaja, kita mungkin dapat mempertimbangkan untuk memakai bahasa maupun gestur yang lebih santai daripada saat melakukan presentasi di depan para pejabat. Audiens yang berbeda memiliki ketertarikan pada hal-hal yang berbeda pula. Saat kita berbicara di depan kalangan pensiunan, kita dapat menggunakan kisah hubungan kakek dan cucu sebagai referensi. Tapi di depan ABG, kita tidak dapat melakukan hal yang sama dan menerima respon yang sama kuatnya. Ketiga, pahami materi dan tema. Kemungkinan dapat terjadi, kita membuat presentasi yang mengangkat dan menampilkan aspek-aspek yang tidak kita pahami dengan baik. Luangkanlah waktu untuk mendalami aspek-aspek tersebut dengan mempelajari bahan, browsing internet, membaca buku, atau bertanya kepada orang yang kompeten. Kita tidak ingin tampil di depan audiens dan kelihatan tidak paham akan hal yang kita bicarakan, bukan? Keempat, gunakan struktur presentasi yang baik. Pada umumnya, presentasi terdiri dari 3 tahapan yaitu pengantar atau pembuka, isi, dan penutup. Pada tahapan pengantar, beri pandangan umum akan apa yang akan kita sampaikan di tahap isi nanti. Hindari berlama-lama di tahap ini. Pada tahapan isi, kita menyampaikan seluruh informasi terpenting. Di fase ini, sampaikan materi dengan jelas. Dan pada tahapan penutup, selalu sampaikan summary atau ringkasan. Tips kelima, buatlah daftar kunci atau inti gagasan dan ubah itu menjadi slide presentasi. Pikirkanlah cara terbaik untuk menggambarkan poin kunci ke dalam bentuk teks dan gambar di slide maupun uraian yang akan kita ucapkan. Plus, ingat, slide yang kita tampilkan itu bukan catatan pidato loh. Hafalkanlah bagian-bagian terpenting dari presentasi sehingga kita tidak perlu selalu membaca catatan. Dalam membuat slide, gunakan gambar-gambar yang kuat. Gambar sangat membantu audiens dalam memahami pesan. Tips keenam adalah siapkan mental. Menghadapi audiens dapat membuat kita gugup. Kegugupan seorang pembicara dapat dengan mudah dikenali oleh audiens. Persiapan mental dapat membantu kita mengatasi hal tersebut. Beberapa hal yang dapat membuat mental kita lebih siap adalah datanglah awal. Berdirilah di tempat presentasi akan dilakukan dan bayangkan kita sedang melakukan presentasi di depan audiens. Percaya atau tidak, hal yang terdengar lucu ini bisa membantu saya lebih siap. Tips ketujuh adalah tunjukkan bahasa tubuh dan penyampaian komunikasi verbal yang baik. Saat melakukan presentasi, bernafaslah dengan tenang dan dalam, serta perhatikan jeda saat berbicara. Jangan terburu-buru, dan yang penting, tersenyumlah. Pertahankanlah kontak mata dengan audiens, pertahankan postur, dan jangan melakukan gerakan yang tidak perlu. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kita antusias dalam melakukan presentasi. Tips ke-8 adalah latihan. Presentasi adalah sebuah keterampilan. Bila dilatih dan dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan semakin terampil melakukannya. Oke, mari kita lihat ke belakang apa saja 8 tips dalam memberikan presentasi.
Nah, itulah tips dalam melakukan presentasi. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa untuk terus berlatih.